Aku membawa HP suami yang rusak untuk diperbaiki. Tapi 10 menit kemudian, teknisi yang sedang memeriksa HP suami menarikku lalu berbisik dengan panik. Ganti kunci rumahmu dan blokir semua kartumu segera. Aku syok saat melihat isi HP suamiku. Ternyata dia. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu terasa biasa saja, sama seperti ratusan pagi lainnya yang telah aku lewati bersama Riko. Aroma kopi yang baru diseduh mengeluar dari dapur bercampur dengan wangi sabun setelah Riko mandi. Dia suamiku, pria yang kuanggap pilar hidupku. Kami membangun semuanya dari nol, sebuah rumah kecil, karir yang stabil, dan cinta yang kukira tak tergoyahkan. Riko mengecup keningku sebelum duduk di meja makan. Senyumnya masih sama hangatnya seperti saat kami pertama bertemu. Kami bicara tentang rencana akhir pekan, tentang film yang ingin kami tonton, hal-hal ringan yang mengisi keheningan pagi. Semuanya tampak sempurna, begitu sempurna hingga terasa rapuh. Kerapuhan itu mulai terasa sejak beberapa minggu terakhir. Awalnya hanya hal kecil. Riko yang biasanya meletakkan ponselnya begitu saja di meja, kini selalu meletakkannya terbalik, layar menghadap ke bawah. Jika ada panggilan masuk saat kami sedang bicara, dia akan segera mematikannya atau berjalan menjauh untuk menjawab. Pekerjaan, katanya singkat. Aku mencoba percaya, Riko memang bekerja keras, tapi kemudian frekuensinya meningkat. Dia sering mengunci diri di ruang kerja hingga larut malam, padahal dulu kami selalu tidur bersama. Pernah sekali aku terbangun pukul 2 pagi dan mendapatinya berbisik tegang di telepon di balkon. Saat dia menyadari aku memperhatikannya, dia buru-buru menutup telepon dan berkata, "Itu hanya klien yang sulit di zona waktu berbeda." Aku menepis keraguan itu. Aku tidak mau menjadi istri pencemburu yang paranoid. Aku mencintainya. Aku percaya padanya. Tapi pagi ini sesuatu pecah. Dan bukan hanya ponselnya. Kami sedang berdiri di balkon lantai 2. Aku menyiram tanaman gantungku, sementara Riko bersandar di pagar, sibuk dengan ponsel di tangannya. Aku bertanya sesuatu tentang rencana makan malam kami, tapi dia tidak menjawab. Dia tampak begitu tenggelam dalam apa yang dilihatnya di layar. Aku mendekat, mencoba mengintip dengan bercanda. "Serius sekali, kamu sedang chatting dengan siapa?" Reaksinya di luar dugaan. Dia terlonjak kaget, nyaris berteriak. Dia menyentakkan tangannya menjauhiku seolah aku hendak menyentuh api. Gerakan tiba-tiba itu membuat ponsel di tangannya terlepas. Benda itu terlempar ke udara, memantul sekali di pagar balkon lalu jatuh. Kami berdua terpaku. Kami mendengar suara retakan yang memuakan saat benda itu menghantam lantai teras di bawah. Hening. Aku menahan napas, menunggu ledakan amarahnya. Itu ponsel mahal, dan semua pekerjaannya ada di sana. Aku siap mendengar makian, keluhan, apa saja. Tapi Riko hanya diam. "Riko," panggilku pelan. "Maafkan aku tidak bermaksud." Perlahan dia menoleh padaku. Tidak ada amarah di matanya. Yang kulihat justru sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kelegaan. Dia menghela napas panjang, napas yang seolah ditahannya selama berminggu-minggu. "Sudahlah," katanya pelan. Suaranya terdengar aneh. "Sudah rusak." Kami turun ke teras. Ponsel itu hancur berantakan. Layarnya pecah seperti sarang laba-laba. Rangkanya bengkok. Tidak mungkin diperbaiki. Aku berjongkok untuk memungutnya, tapi Riko menghentikanku. "Tidak usah, Nindya. Biarkan saja. Nanti aku beli yang baru." "Tapi datamu, pekerjaanmu," desaku. "Kita bisa coba bawa ke tempat servis. Setidaknya selamatkan datanya." "Tidak perlu," potongnya cepat. Terlalu cepat. "Aku sudah membackup semuanya ke cloud. Lupakan saja. Anggap saja ini waktunya ganti ponsel baru." Dia mengambil ponsel yang hancur itu, membawanya ke dapur dan tanpa ragu membuangnya ke tempat sampah di bawah wastafel. Dia bertingkah seolah baru saja membuang sisa makanan, bukan alat vital pekerjaannya. Dia tampak lega, terlalu lega. Sepanjang sisa pagi itu, Riko bersikap lebih ringan dari biasanya. Dia bersenandung sambil mandi. Dia bahkan mengajakku sarapan di luar. Tapi aku tidak bisa tenang. Perasaan aneh menggerogoti hatiku. Mengapa dia begitu lega ponsel itu hancur? Apa yang ada di dalam ponsel itu yang membuatnya begitu senang benda itu musnah? Keraguan yang selama ini kutepis kini kembali dengan kekuatan penuh. Saat Riko akhirnya berangkat untuk mengurus bisnis, aku berdiri terpaku di dapur. Tatapanku
Tanganku terkunci pada lemari di bawah wastafel. Aku merasa seperti pengkhianat. Aku merasa bersalah, tapi aku harus tahu. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu lemari dan meraih ke dalam tempat sampah. Aku mengambil ponsel yang hancur itu. Bodinya terasa dingin dan tajam di tanganku. Aku membersihkannya dengan tisu, membungkusnya dengan kain lap kecil dan memasukkannya ke dalam tasku. Aku tahu kemana harus pergi. Sepupuku Bima memiliki toko servis ponsel kecil di sebuah mall di pusat kota. Dia ahli dalam hal-hal mustahil. Perjalanan ke mall terasa seperti selamanya. Pikiranku berkecamuk. Aku mengkhianati kepercayaan Riko. Jika ternyata tidak ada apa-apa, aku akan menjadi istri terburuk di dunia. Tapi jika ada sesuatu, kelegaan di wajahnya pagi itu adalah bukti bahwa itu bukan hal sepele. Aku tiba di toko Bima. Lampu neon toko itu terasa menusuk mata. Bima sedang sibuk membongkar laptop, tapi dia tersenyum saat melihatku. "Hey Div, tumben mampir, ada apa?" Aku tidak bisa berbasa-basi. Aku mengeluarkan bungkusan kain itu dari tasku dan meletakkannya di atas meja kaca. Aku membukanya. Mata Bima membelalak melihat kondisi ponsel itu. "Astaga, ini jatuh dari mana?" "Lantai 5. Aku menelan ludah. Suaraku nyaris tak terdengar. "Bima, tolong, aku punya firasat buruk. Ini ponsel Riko. Bisakah kamu selamatkan data apa saja dari sini?" Bima menatap aku, lalu menatap ponsel itu. Senyumnya lenyap digantikan ekspresi serius. Dia melihat kepanikan di mataku. "Ini parah, Div," katanya jujur. "Papi akan aku coba." Dia mengambil ponsel itu dan membawanya ke ruang kerjanya di belakang. Pintu tertutup, meninggalkanku sendirian di ruang tunggu yang dingin menunggu jawaban yang kutakutkan. 10 menit. Hanya itu waktu yang dibutuhkan Bima. Bagiku 10 menit itu terasa seperti 10 jam. Aku tidak bisa duduk tenang. Aku mondar-mandir di depan toko Bima, pura-pura melihat-lihat casing ponsel yang berwarna-warni. Tapi pikiranku jauh. Jantungku berdebar begitu kencang, hingga aku takut orang lain bisa mendengarnya. Apa yang akan dia temukan? Aku membayangkan skenario terburuk, perselingkuhan. Aku sudah menyiapkan hatiku untuk itu. Aku membayangkan pesan-pesan mesra dari wanita lain, foto-foto yang seharusnya tidak ada. Rasanya sakit tentu saja, tapi itu adalah rasa sakit yang bisa kupahami. Itu adalah pengkhianatan yang umum terjadi. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa jika itu masalahnya, aku akan menghadapinya. Aku akan marah, aku akan menangis, tapi kami bisa melewatinya. Atau kami akan berpisah, setidaknya itu jelas. Setiap kali ada pelanggan lain masuk atau keluar toko, aku tersengkak. Aku mencoba menelpon Riko, hanya untuk mendengar suaranya, untuk meyakinkan diriku bahwa semuanya normal. Tapi aku menahan diri. Apa yang akan kukatakan? "Aku sedang di mall membongkar ponsel rusakmu yang kamu buang." Aku membatalkan panggilan itu sebelum sempat berdering. Pikiranku melayang kembali ke pagi tadi. Kelegaan di wajah Riko. Itu bukan wajah pria yang ketahuan selingkuh. Itu wajah pria yang baru saja lolos dari bencana besar. Apa yang lebih buruk dari perselingkuhan? Hutang? Masalah hukum? Aku tidak tahu mana yang lebih baik atau lebih buruk. Aku sedang menatap kosong ke arah eskalator di seberang, ketika pintu kerja Bima terbuka. Aku tidak mendengarnya keluar, tapi tiba-tiba dia sudah ada di sampingku. Aku menoleh, siap mendengar berita buruk, tapi ekspresi wajah Bima menghentikan semua pikiranku. Dia tidak terlihat sedih atau marah atas namaku. Dia terlihat pucat pasi, sepucat kertas. Matanya melebar dan ada ketakutan murni di sana. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mencengkram alaku. Cengkramannya begitu kuat hingga terasa sakit. "Ikut aku," desisnya. Dia tidak membawaku ke meja konter. Dia menarikku dengan kasar keluar dari tokonya, menyusuri koridor mall yang ramai. Orang-orang menatap kami, tapi Bima tidak peduli. Dia menarikku ke sudut yang sepi di dekat tangga darurat, tempat yang tidak terjangkau oleh kamera CCTV. Dia mendorongku ke dinding, kedua tangannya memegang bahuku. Matanya menatap tajam ke mataku. "Bima, ada apa?" tanyaku. Suaraku gemetar. "Kamu membuatku takut." "Dengar aku, Nindya," bisiknya. Suaranya mendesak dan penuh kepanikan. Dia melirik ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada yang mendengar. "Dengarkan baik-baik, Nindya. Jangan bertanya dulu. Lakukan saja apa yang aku katakan." Aku hanya bisa mengangguk. Ketakutannya menular padaku. "Amankan semua kartu ATM dan gantu kunci rumahmu segera. Sekarang juga." Kata-kata itu tidak masuk akal. Kartu ATM? Ganti kunci? Apa maksudmu? Kunci? Kenapa? Ini soal utang? Riko punya utang judi. Aku masih mencoba mencari penjelasan yang logis. "Ini bukan soal utang," kata Bima. Suaranya pecah.
Nindya, ini jauh lebih buruk dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Kenapa Bima? Desaku. Air mata mulai menggenang di mataku. Apa yang kamu lihat? Katakan padaku. Bukannya menjawab, Bima merogoh sakunya. Dia mengeluarkan ponsel Riko. Ajaibnya, layarnya menyala meskipun ada retakan di mana-mana. Dengan tangan gemetar yang lebih hebat dari tanganku. Dia membuka sesuatu di ponsel itu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memutar layar ponsel itu dan menunjukkannya kepadaku. Aku menunduk, mataku mencoba fokus pada layar yang retak itu. Awalnya aku bingung, itu bukan aplikasi chat, itu bukan galeri foto mesra, itu adalah folder file. Dan di dalam folder itu, aku melihat fotoku. Bukan foto liburan, bukan foto pernikahan. Aku melihat foto KTP-ku, foto kartu keluargaku, foto halaman depan buku tabunganku, foto pasporku, dan di bawahnya sebuah file dokumen yang belum selesai kubaca judulnya. Bima, ini aku mulai bicara, masih tidak mengerti kenapa dia menyimpan semua ini. Terus, lihat, bisik Bima dia menggeser layar itu, dan saat itulah aku melihatnya. Sebuah dokumen lain. Darahku serasa membeku, nafasku tercekat di tenggorokan. Seluruh kebisingan mal di sekitarku lenyap. Yang kulihat hanyalah kata-kata di layar itu. Itu adalah draft surat. Surat kuasa dengan namaku tercetak rapi di atasnya, memberikan kuasa penuh kepada Riko untuk menjual rumah kami. Dan di bawahnya ada sebuah file gambar. Itu adalah spesimen tanda tanganku. Sempurna, sama persis seperti aslinya. Ya Tuhan, aku berbisik. Aku tidak bisa merasakan kakiku. Masih ada lagi, kata Bima. Wajahnya mengeras. Dia menggeser lagi, membuka aplikasi pesan instan yang aman yang bahkan aku tidak tahu Riko memilikinya. Ada satu percakapan di sana dengan kontak yang hanya bernama J. Pesan terakhir baru saja masuk beberapa menit yang lalu saat ponsel itu terhubung ke Wi-Fi toko Bima. Aku membaca pesan itu dan dunia di sekelilingku runtuh. Pesan dari J itu berbunyi, "Bagus, HP-nya sudah hancur. Sesuai rencana, lakukan tahap akhir malam ini. Pastikan dia tertidur pulas saat kita kosongkan semuanya." Aku menatap layar retak itu, tapi kata-katanya kabur. Telingaku berdengung, tertidur pulas. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku, menenggelamkan suara-suara lain di mal. Kakiku lemas. Aku pasti sudah jatuh jika Bima tidak memegangiku. Aku bersandar ke dinding tangga darurat yang dingin dan rasa dingin itu menjalar ke tulangku, tapi tidak sedingin darahku yang terasa membeku. Tidak, aku berbisik. Itu kata pertama yang berhasil keluar dari mulutku. Tidak mungkin, ini salah, ini pasti jebakan. Seseorang menjebak Riko. Aku menatap Bima, memohon padanya dengan mataku untuk setuju. Kamu tahu Riko, Bima dia baik, dia tidak mungkin melakukan ini. Dia mencintaiku. Wajah Bima yang pucat kini mengeras, dia tidak goyah. Nindya, aku juga berharap ini salah. Katanya, suaranya pelan tapi tegas. Tapi aku sudah melihatnya. Saat aku membongkar ponselnya untuk menyambungkan daya darurat, aku melihat hardware-nya. Ada kartu SD kedua yang disembunyikan di balik slot SIM, di tempat yang tidak seharusnya. Dia sengaja menyembunyikannya. Dia menggunjang bahuku pelan, mencoba menyadarkanku. Dengar, ini bukan cuma chat itu. Folder yang kamu lihat tadi, yang berisi KTP dan tanda tanganmu itu ada di kartu SD tersembunyi itu. Ini bukan sesuatu yang dikirim orang lain untuk menjebaknya. Ini sesuatu yang dia kumpulkan. Dia membangun folder itu. Nindya, aku menggelengkan kepala. Air mata mulai mengalir. Tapi kenapa menjual rumah? Mengosongkan semuanya, itu uang kita bersama. Aku tidak tahu kenapa, kata Bima frustasi. Tapi kita tidak punya waktu untuk mencari tahu alasannya sekarang. Chat itu bilang, malam ini, tahap akhir. Kamu dalam bahaya Nindya, bahaya besar. Tertidur pulas, aku mengulang kata-kata itu. Gambar-gambar mengerikan melintas di benakku. Riko tersenyum pagi tadi. Riko yang menawariku kopi. Riko yang berkata akan memasak makan malam spesial malam ini. Ya Tuhan, apa dia akan meracuniku? Rasa mual menghantamku dengan keras. Aku membekap mulutku, terbatuk-batuk. Bima memegang rambutku, menungguku selesai. Ketakutan itu begitu besar, begitu nyata, hingga mengubah segalanya. Rasa cintaku pada Riko yang beberapa jam lalu begitu kokoh, kini hancur berkeping-keping, tergantikan oleh horor yang memuakkan. Pria yang tidur di sampingku setiap malam, pria yang memegang tanganku saat ibuku meninggal, pria itu berencana membunuhku. Apa yang harus aku lakukan? Suaraku pecah. Bima menarik nafas dalam-dalam, mengambil alih komando. Dia kembali menjadi teknisi yang logis. Pertama, bukti.
Aku sedang mengkloning seluruh isi ponsel ini, termasuk kartu SD tersembunyi itu, ke hard drive eksternal. Butuh beberapa menit lagi, ini akan menjadi bukti utamamu. Dia menatap mataku. Kedua, uangmu. Ambil ponselmu. Sekarang juga telepon bank. Semua bank yang kamu miliki. Katakan dompetmu dicuri. Blokir semua kartu kredit, blokir semua akses ke rekening tabunganmu, semuanya. Jangan pedulikan rekening bersama. Selamatkan rekening atas namamu sendiri dulu. Aku mengangguk kaku. Tanganku gemetar hebat saat aku merojoh tasku. Ketiga, lanjut Bima. Rumah. Kamu tidak bisa kembali ke sana jika kuncinya masih sama. Dia bisa masuk kapan saja. J itu bisa masuk kapan saja. Siapa J? Aku tidak tahu. Seru panik. Aku tidak tahu siapa J. Maya, Jeffrey, aku tidak tahu. Tidak masalah sekarang. Kamu harus ganti kunci. Telepon tukang kunci 24 jam, suruh mereka bertemu denganmu di rumah. Segera, perintah Bima. Tapi Riko mengira ponsel ini hancur. Dia mengira rencananya aman. Potong Bima, dia akan bertindak normal. Kamu juga harus bertindak normal. Kamu harus sampai ke rumah sebelum dia. Kamu harus ganti kunci itu sebelum dia pulang. Dia berhenti sejenak, melihat ketakutanku di wajahnya. Nindya, kamu bisa melakukan ini. Kamu harus. Ini bukan soal pernikahanmu lagi. Ini soal hidupmu. Kata-kata itu menyentakku. Hidupku. Dia benar. Pria yang kucintai telah merencanakan akhir hidupku malam ini. Tiba-tiba, rasa takut yang membeku itu berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Itu adalah kemarahan. Kemarahan yang murni dan membara. Bagaimana dia bisa? Setelah semua yang kami lalui, aku menegakkan tubuhku. Air mataku berhenti mengalir. Aku menghapus sisa air mata di pipiku dengan kasar. Baik. Kataku, suaraku terdengar asing, lebih kuat dari yang kuduga. Bima tampak sedikit lega melihat perubahan dalam diriku. Aku akan selesaikan cloning ini. Setelah selesai, aku akan masukkan hard drive-nya ke dalam kotak ponsel baru. Aku akan berikan padamu dalam kantong belanjaan. Jika Riko menelpon dan bertanya di mana, katakan kamu sedang di mall, merasa bersalah karena ponselnya rusak, jadi kamu membelikannya yang baru. Itu rencana yang cerdas. Itu memberiku alasan untuk berada di mall dan alasan untuk membawa barang baru ke rumah. Jangan hubungi polisi, kata Bima tegas. Belum. Kita tidak tahu siapa J. Kita tidak tahu seberapa dalam ini. Jika Riko punya koneksi, polisi saja bisa memberinya peringatan. Kita harus menjebak mereka saat mereka sedang beraksi. Saat mereka mencoba melakukan tahap akhir itu. Menjebak mereka. Satu langkah dulu, kata Bima. Blokir kartu, ganti kunci, amankan bukti. Dan yang paling penting Nindya, jangan makan atau minum apapun yang dia berikan malam ini. Apapun yang terjadi, jangan. Aku mengangguk. Baik, sekarang pergi ke kamar mandi, cuci mukamu, tenangkan dirimu. Aku akan menemuimu di depan toko 10 menit kemudian dengan paketnya. Bersikaplah normal. Aku berjalan menjauh darinya. Kakiku masih terasa seperti jeli, tapi punggungku tegak. Aku masuk ke kamar mandi mall yang ramai. Aku menatap cermin. Wajah wanita yang menatap balik tampak asing, pucat dengan mata memerah, tapi ada kilatan baja di dalamnya yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku mencuci mukaku dengan air dingin, merasakan sengatnya di kulitku. Aku menarik nafas dalam-dalam. Nindya yang naif membuatkan kopi untuk suaminya pagi ini sudah mati. Wanita yang keluar dari kamar mandi ini adalah seorang pejuang. Dia berjuang untuk hidupnya. Aku kembali ke depan toko Bima tepat 10 menit kemudian. Dia sedang melayani pelanggan lain, tertawa seolah tidak ada apa-apa. Dia melihatku tersenyum dan menyerahkan sebuah kantong belanjaan kertas. Ini Nindya, tipe terbaru. Semoga Riko suka ya. Maaf soal yang tadi. Aku mengangguk, memainkan peranku. Terima kasih Bima. Aku yang minta maaf sudah merepotkan. Aku mengambil kantong itu. Di dalamnya ada kotak ponsel baru, dan di dalam kotak itu tersembunyi hard drive berisi pengkhianatan suamiku. Aku berjalan keluar dari mall, tapi tidak menuju tempat parkirku. Aku berbelok ke lobi hotel yang terhubung dengan mall. Aku butuh tempat yang aman untuk melakukan panggilan telepon. Aku duduk di sofa beludru yang mewah, di sekelilingi pebisnis yang sibuk dan turis yang tertawa. Ironis, duniaku baru saja hancur, dan aku duduk di tengah-tengah kehidupan normal. Aku mengeluarkan ponselku. Hal pertama, bank. Tanganku gemetar begitu hebat, hingga aku salah menekan nomor PIN 3 kali. Tenang Nindya, bisikku pada diri sendiri. Aku menarik nafas, lalu menelpon layanan pelanggan bank pertamaku. Suara mesin otomatis yang ceria menyambutku. Selamat datang di bank, tekan 1 untuk informasi saldo. Aku menekan 0 berulang kali, mencoba mendapatkan operator manusia. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk kulitku. Riko bisa saja sedang dalam perjalanan pulang. Mohon tunggu, semua operator kami sedang melayani. Musik tunggu yang mengerikan mulai berputar. Aku ingin melempar ponselku ke dinding. Akhirnya sebuah suara terdengar. Selamat siang, dengan bunga, ada yang bisa dibantu?
Saya kehilangan dompet saya. Aku berusaha membuat suaraku terlihat panik, padahal yang kurasakan adalah teror. Saya mau blokir semua kartu saya. Semuanya, sekarang juga. Proses itu menyiksa. Aku harus menjawab pertanyaan keamanan, nama gadis ibu kandungku, tanggal lahirku. 15 menit yang terasa seperti selamanya, dihabiskan untuk mengejar namaku, mengonfirmasi nomor rekening, dan meyakinkan 3 operator di 3 bank berbeda bahwa aku adalah diriku sendiri dan aku ingin semua asetku dibekukan, termasuk deposito. Anda yakin, Bu? Iya, bekukan semuanya. Teriakku membuat seorang tamu hotel menoleh ke arahku. Aku menunduk, pura-pura Teresa. Tolong, saya takut sekali. Setelah kartu terakhir dikonfirmasi terblokir, aku menutup telepon. Satu tugas selesai. Tugas kedua, tukang kunci. Aku mencari di Google, tukang kunci 24 jam, dan menelpon nomor pertama yang muncul. Halo, bisa ganti kunci rumah? Tanyaku, suaraku sekarang datar dan dingin. Bisa, Bu, tapi mungkin baru sore nanti, kata pria di seberang sana dengan santai. Tidak, kataku tegas. Saya butuh sekarang. Ini darurat. Saya terkunci di luar rumah dan anak saya di dalam. Aku berbohong. Kebohongan itu keluar begitu saja. Tanpa ragu, saya akan bayar Anda 3 kali lipat. Kirimkan saja alamatnya. Anda harus tiba di sana dalam 30 menit. Uang berbicara. Pria itu langsung setuju. Aku memberinya alamatku dan dia berjanji akan segera berangkat. Aku akhirnya berjalan ke tempat parkir. Kantong belanja berisi hard drive itu terasa begitu berat di tanganku. Aku meletakkannya di kursi penumpang, menatapnya. Benda itu adalah satu-satunya penyelamatku. Aku menyalakan mobil. Perjalanan pulang seharusnya hanya memakan waktu 20 menit. Hari itu rasanya seperti melintasi benua. Setiap mobil silver yang kulihat di jalan membuat jantungku melompat ke tenggorokan. Apakah itu Riko? Apakah dia sudah pulang? Apa yang akan dia lakukan jika dia tiba di rumah dan melihatku mengganti kunci? Rencana Bima bagus, tapi penuh risiko. Pikiranku berpacu. Aku memutar ulang setiap kenangan tentang aku dan Riko. Liburan kami ke Bali, caranya dia membawakanku sup saat aku sakit, caranya dia tertawa. Apakah semua itu palsu? Apakah dia menatapku selama ini, merencanakan ini? Aku ingat beberapa bulan lalu saat kami menandatangani dokumen KPR untuk ruko baru. Dia yang mengurus semua dokumennya. Biar aku saja sayang, katanya. Kamu tanda tangan saja di sini, dan di sini. Aku tanda tangan. Aku bahkan tidak membacanya. Aku percaya padanya. Betapa bodohnya aku. Aku teringat pada Maya, sahabatku. Apakah mungkin Maya yang mengenalkanku pada Riko? Maya yang menjadi pengiring pengantinku? Maya yang baru minggu lalu makan siang denganku mengeluh tentang betapa beruntungnya aku memiliki Riko. Jika itu Maya, ini bukan hanya pengkhianatan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku berbelok ke jalan rumahku. Perutku mulas karena cemas. Aku melihat sebuah van putih terparkir di depan gerbangku. Tukang kunci. Syukurlah. Aku memarkir mobil di garasi dan berlari menemuinya. Cepat Pak, tolong, desaku. Pria itu mungkin melihat kepanikan di wajahku dan ingat janjiku untuk membayar 3 kali lipat. Bekerja dengan cepat. Suara bor yang menggerinda silinder kunci lama terdengar seperti musik terindah di dunia. Aku berdiri di teras, pura-pura mengawasinya, tapi mataku sebenarnya menyapu jalanan. Setiap detik aku menunggu mobil silver Riko muncul. Rumah ini sistem keamanannya bagus, Bu, kata tukang kunci itu, mencoba berbasa-basi. Aku hanya mengangguk. Dia sedang memasang silinder kunci baru ketika ponselku bergetar. Nama, Riko. Menyala di layar. Jantungku berhenti berdetak. Aku menatap layar itu, lumpuh. Dia menelponku. Dia tahu. Bagaimana dia tahu? Ponsel itu terus bergetar. Bu, tanya tukang kunci. Aku tersentak. Aku harus menjawab. Aku harus bersikap normal. Aku menarik nafas, menekan ikon hijau. Halo sayang, kataku. Suaraku sedikit lebih tinggi dari biasanya. Hey Div, kamu di mana? Suara Riko terdengar normal, hangat, penuh kasih. Itu membuatku ingin muntah. Aku baru saja keluar dari mall, kataku mencoba terdengar santai. Ada sedikit drama tadi. Drama apa? Tanyanya. Aku merasa sangat bersalah soal ponselmu pagi tadi, jadi aku membelikanmu yang baru sebagai permintaan maaf. Kataku, hening sejenak di seberang. Lalu dia tertawa, tawa yang tulus. Sayang, kamu tidak perlu melakukan itu, sudah kubilang tidak apa-apa. Aku tahu, tapi aku tetap merasa tidak enak, kataku. Ya sudah, kamu di mana sekarang? Sudah mau pulang? Tukang kunci itu sedang menguji kunci baru. Klek, klek. Iya, kataku cepat, mencoba menutupi suara itu. Aku sedang di jalan, mungkin 10 menit lagi sampai. Kamu di mana? Aku juga baru mau jalan pulang, katanya. Bagus, kita bisa sampai bersamaan. Aku akan memasak makan malam spesial malam ini. Kamu pasti suka. Makan malam spesial.
tertidur pulas. Aku tidak sabar, kataku. Suaraku nyaris tercekat. Sampai ketemu di rumah sayang, aku menutup telepon. Tanganku basah oleh keringat dingin. Selesai Bu, kata tukang kunci itu. Dia menyerahkan satu set kunci baru yang berkilau. Ini kuncinya, yang lama sudah tidak bisa dipakai lagi. Aku memberinya uang tunai, jauh lebih banyak dari yang dia minta. Terima kasih banyak. Dia masuk ke fan-nya dan menyalakan mesin. Aku berdiri terpaku di depan pintu, memegang kunci baru di tanganku. Rumah ini aman, setidaknya untuk saat ini. Saat van tukang kunci itu berbelok di ujung jalan menghilang dari pandangan, sebuah sedan silver muncul dari tikungan yang sama. Itu Rico. Dia pulang. Mobil Rico berhenti tepat di belakang mobilku. Dia keluar, tersenyum. Senyuman yang sama yang kulihat ribuan kali. Tapi malam ini, senyuman itu terlihat seperti topeng yang mengerikan. Aku memaksakan seulah senyum kaku. Tanganku mencengkram kunci baru begitu erat hingga logamnya menancap di telapak tanganku. Kamu terlihat pucat sayang, katanya, berjalan ke arahku. Dia merapikan rambutku. Sentuhannya membuat kulitku merimang. Drama di mall pasti membuatmu lelah. Iya, jawabku singkat. Agak pusing. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan kuncinya yang lama. Aku menahan nafas. Ini saatnya. Dia memasukkan kuncinya ke lubang kunci. Klek. Kunci itu tidak mau berputar. Dia mengerutkan kening. Dia mencobanya lagi lebih keras. Klang. Suara logam yang beradu dengan logam. Kunci itu tidak masuk sempurna. Aneh, gumamnya. Dia menatapku. Kuncinya macet. Jantungku berdebam di dada. Ini adalah kebohongan pertama. Aku harus melakukannya dengan benar. Aku memaksakan tawa gugup. Soal itu, maaf Al, aku lupa memberitahumu. Aku mengangkat kunci baru di tanganku. Aku harus mengganti semua kunci. Ekspresi Rico berubah. Senyumnya lenyap. Matanya menyipit. Itu hanya sepersekian detik. Tapi aku melihatnya. Kemarahan. Kemarahan yang dingin dan cepat. Mengganti kunci. Kenapa? Aku harus terlihat panik. Persis yang disarankan Bima. Dompetku, kataku. Suaraku sengaja dibuat bergetar. Aku rasa dompetku dicuri di mall. Aku tidak yakin. Mungkin jatuh. Tapi kuncinya ada di sana. Kunci rumah cadangan kita. Aku menatapnya dengan mata terbelalak, memainkan peran istri yang ketakutan. Aku panik sekali. Aku takut seseorang mengambilnya dan tahu alamat kita. Jadi aku langsung menelpon tukang kunci. Rico menatapku lama. Aku bisa melihat pikirannya bekerja di balik matanya. Dia sedang menimbang-nimbang. Apakah dia percaya padaku? Dan kartunya? Tanyanya pelan. Aku baru saja dapat email dari bank. Semua rekening diblokir. Itu juga karena dompet. Iya, aku mengangguk cepat. Semua kartu ada di dompet itu. KTP, kartu kredit, kartu debit. Aku langsung memblokir semuanya. Aku takut sekali, Al. Dia menatapku sejenak lagi. Lalu perlahan, topeng itu kembali terpasang. Wajahnya melembut. Dia menghela nafas dan memelukku. Ya Tuhan, sayang, kamu pasti ketakutan sekali. Kenapa tidak menelponku? Pelukannya terasa seperti sangkar. Aku harus menahan keinginan untuk mendorongnya jauh. Semuanya terjadi begitu cepat, bisikku ke bahunya. Aku baru menelponmu setelah semuanya selesai. Tidak apa-apa, katanya, melepaskan pelukannya. Dia mengambil kunci baru di tanganku. Kamu melakukan hal yang benar, pintarnya. Dia membuka pintu. Sekarang ayo masuk. Kamu harus tenang. Aku akan memasak makan malam yang enak untukmu. Rumahku sendiri kini terasa seperti wilayah musuh. Setiap sudutnya terasa asing. Aku meletakkan kantong belanja berisi kotak ponsel baru itu di meja ruang tamu. Ini untukmu, kataku. Rico meliriknya. Kamu benar-benar membelikanku yang baru. Dia tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Kamu tidak seharusnya repot-repot. Aku hanya merasa tidak enak, kataku. Aku mengikutinya ke dapur. Biar aku bantu, tawarku, saat dia mulai mengeluarkan bahan-bahan dari kulkas. Ada daging stek mahal, asparagus, dan jamur. Tidak usah, tolaknya halus. Kamu duduk saja. Kamu terlihat lelah. Aku akan siapkan semuanya. Anggap saja ini permintaan maafku karena pertengkaran kecil kita pagi tadi. Dia menyuruhku duduk di meja makan. Di sana, aku bisa melihatnya. Dia bergerak di dapur dengan efisien. Setiap gerakan pisau yang memotong sayuran membuatku tersentak. Dia terlihat begitu normal. Suami yang penuh kasih sayang, memasak untuk istrinya yang lelahan. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Aku sedang mengawasi seorang pria yang berencana membunuhku. Perlombaan sesungguhnya bermula di sini. Aku tidak boleh melepaskan pandanganku darinya. Yakin tidak mau aku bantu? Tanyaku lagi, mencoba berdiri. Duduk Nindya, katanya. Suaranya sedikit lebih tegas, tapi masih tersenyum. Nikmati saja malam ini. Aku juga akan membuka botol anggur spesial kita. Dia menunjuk rak anggur. Botol anggur merah mahal yang kami simpan untuk perayaan spesial.
Aku mengawasinya seperti elang. Aku memperhatikan tangannya. Setiap kali dia membungkuk mengambil sesuatu dari lemari bawah, jantungku berhenti. Apakah dia sedang mengambil racunnya sekarang? Setiap kali dia berbalik ke belakangku untuk membuka kulkas, aku menahan nafas. Dia memasak steak dengan sempurna. Aroma bawang putih dan mentega memenuhi udara. Aroma yang biasanya membuatku lapar, kini membuatku mual. Dia menata makanan di 2 piring dengan sangat indah, seperti di restoran mahal. Dia meletakkan 1 piring di depanku. Makanan itu tampak lezat dan mungkin mematikan. Makanlah selagi panas, katanya, duduk di seberangku. Aku mengambil garpu dan pisau. Tanganku gemetar. Aku memotong sepotong kecil daging. Aku harus berpura-pura. Oh, tunggu, katanya tiba-tiba, berdiri. Aku lupa anggurnya. Dia berjalan ke rak anggur, membelakangiku. Ini dia. Dia membuka botol itu dengan ahli. Suara gabus yang ditarik terdengar memekakkan di telinga yang kehingatan yang tegang. Dia mengambil 2 gelas kristal. Dia masih membelakangiku. Aku tidak bisa melihat tangannya dengan jelas dari tempatku duduk. Dia tampak sedang meraih sesuatu dari lemari di atas rak anggur. Saat dia berbalik, dia membawa 2 gelas yang sudah terisi anggur merah pekat. Dia meletakkan 1 gelas di samping piringku. Untuk kita, katanya, mengangkat gelasnya. Untuk masa depan kita. Aku mengangkat gelasku. Tanganku gemetar. Aku tidak akan meminumnya. Aku tidak akan memakan ini. Kenapa diam saja? Makanlah. Desaknya lembut. Aku harus mencari alasan. Ponselku, kataku tiba-tiba. Aku rasa aku meninggalkannya di mobil. Aku harus memeriksanya. Mungkin ada yang menemukan dompetku dan menelpon. Itu alasan yang lemah, tapi itu satu-satunya yang terpikir olehku. Biar aku ambilkan, tawarnya. Tidak, kataku terlalu cepat. Aku sekalian mau ambil charger. Ponsel barumu juga perlu diisi daya, kan? Aku menunjuk kotak di ruang tamu. Aku berdiri. Riko menatapku, matanya menyelidiki. Makanlah dulu, nanti dingin, katanya. Sebentar saja, kataku. Aku berjalan cepat ke ruang tamu, mengambil kotak ponsel itu. Aku tidak pergi ke mobil. Aku harus membuang makanan ini. Tapi bagaimana? Aku bergegas ke kamar mandi tamu di dekat dapur. Aku mengunci pintu dengan tangan gemetar. Aku membuka tempat sampah di bawah wastafel. Aku tidak punya banyak waktu. Aku merogoh mulutku, memaksa diriku memuntahkan potongan kecil daging yang baru saja kukunyah, tapi belum kutelan. Itu tidak cukup. Aku kembali ke meja makan. Riko sedang menata ponsel barunya. Tidak memperhatikanku. Aku dengan cepat mengambil piringku. Kamu mau kemana? Tanyanya mendongak. Ini terlalu banyak untukku. Aku mau pindahkan ke piring yang lebih kecil. Aku berbohong lagi. Aku membawanya ke dapur. Dia tidak bisa melihatku dari meja makan. Aku menyalakan keran air di wastafel sekeras mungkin. Dengan gerakan cepat, aku menyekop daging dan sayuran dari piringku ke dalam kantong plastik sampah di bawah wastafel. Aku menutup kantong itu, lalu menimpanya dengan sisa sampah lain. Aku membasahi piring itu sedikit, membuatnya terlihat seperti aku sudah makan sebagian. Aku kembali ke meja makan dengan piring yang hampir kosong. Riko tersenyum. Sudah lebih baik. Iya, kataku. Aku melihat gelas anggurku masih penuh. Sekarang minum anggurmu. Kamu harus rileks, katanya. Matanya tertuju pada gelas itu. Aku mengambil gelas itu. Aku memutarnya di tanganku, dan saat itulah aku melihatnya. Di bawah cahaya lampu makan, di dasar gelas, ada sesuatu yang tidak larut sempurna. Serbuk halus berwarna keputihan menempel di kristal. Darahku kembali membeku. Itu nyata. Dia benar-benar meracuniku. Aku mengangkat gelas itu ke bibirku. Aku pura-pura menyesap, membiarkan cairan itu menyentuh bibirku, tapi tidak masuk ke mulutku. Aku meletakkan gelas itu kembali. Bagaimana? Tanyanya penuh harap. Enak, bisikku. Aku harus keluar dari sini. Tapi kepalaku, aku memegang keningku. Aku pusing sekali. Mungkin karena stres tadi. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Aku berdiri, sengaja sedikit terhuyung. Wajah Riko menunjukkan keprihatinan palsu. Tentu sayang, apa perlu ku bantu? Tidak usah. Aku hanya perlu air dingin. Kakakku. Aku berjalan. Langkahku goyah menuju kamar mandi utama kami di dalam kamar tidur. Aku harus menghubungi Bima. Aku harus tahu siapa J. Aku membanting pintu kamar mandi dan menguncinya. Jantungku serasa mau meledak. Aku bersandar di pintu terengah-engah, seolah baru saja berlari maraton. Aku aman, setidaknya untuk beberapa menit. Aku menatap cermin. Wajahku pucat seperti mayat. Bibirku bergetar. Aku menyalakan keran wastafel.
membiarkan air mengalir deras untuk menyamarkan suara jika aku perlu bicara. Aku membasuh wajahku dengan air dingin, mencoba menjernihkan pikiranku. Serbuk di dasar gelas, wajah Riko yang penuh harap. Pastikan dia tertidur pulas. Dia sedang menunggu di luar sana, menunggu obatnya bekerja, menunggu aku pingsan agar dia bisa melanjutkan tahap akhir rencananya. Kemarahan kembali menjalari tubuhku, memberiku kekuatan. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Aku mengeluarkan ponselku dari saku. Tanganku masih gemetar, tapi aku berhasil mengetik pesan untuk Bima. Aku di rumah, dia ada di sini. Dia mencoba meracuniku. Gelas anggur, ada serbuk di dalamnya. Aku pura-pura pusing dan mengunci diri di kamar mandi. Dia ada di luar. Aku butuh tahu siapa J sekarang, Bima. Aku harus tahu. Aku menekan tombol kirim. Tanda centang 1, menunggu centang 2. Dibaca. Aku menahan nafas. Pikiranku berpacu. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Aku tidak bisa selamanya bersembunyi di kamar mandi. Riko akan curiga. Ponselku bergetar. Pesan dari Bima. Tenang, Di. Aku sedang mengerjakannya. Sejak kamu pergi, aku tidak berhenti mencari. Data di kartu SD itu sebagian besar terenkripsi, tapi aku menemukan sesuatu. Kalender. Dia punya backup kalender yang tidak terenkripsi. Ketukan di pintu kamar mandi. Tuk tuk tuk. Nindya sayang, kamu tidak apa-apa? Suara Riko terdengar begitu khawatir, begitu palsu. Aku tersentak. Aku menempelkan punggungku ke pintu. Iya, aku balas berteriak. Suaraku sengaja dibuat lemah. Perutku mual sekali. Mungkin aku salah makan tadi siang. Mau kuambilkan obat? Tanyanya. Tidak, tidak usah. Biarkan aku sendiri sebentar. Terdengar hening di luar. Aku membayangkan dia berdiri di sana, di kamar tidur kami, mendengarkan, menunggu. Ponselku bergetar lagi. Bima, aku tidak perlu melacak pemiliknya. Aku menemukan sesuatu yang lain. Folder backup dari aplikasi pesan lain, bukan yang kita lihat tadi. Aplikasi ini sepertinya terhubung ke media sosialnya. Dia menyimpan beberapa foto. Foto yang di print screen. Nindya, aku akan kirimkan fotonya sekarang. Kamu harus siap. Jantungku berhenti. Aku tahu apa yang akan kulihat. Aku sudah merasakannya sejak nama J muncul. Sebuah gambar muncul di layarku. Itu adalah tangkapan layar dari sebuah postingan media sosial. Sebuah foto 2 gelas sampahnya di atas meja dengan latar belakang pemandangan kota di malam hari. Lokasinya ditandai, apartemen mewah di Kuningan. Tapi bukan itu yang membuatku membeku. Itu adalah keterangan fotonya. Keterangan itu berbunyi, akhirnya, 1 langkah lebih dekat menuju kebebasan kita. Aku mencintaimu. Dan nama akun yang memposting itu Maya. Maya, sahabatku, pengiring pengantinku, wanita yang memegang tanganku saat aku menangis karena bertengkar dengan Riko setahun yang lalu. Wanita yang selalu kuagumi karena mandiri dan kuat. Bima mengirim foto lain, kali ini foto profil akun itu. Maya sedang bersenyum ke kamera, matanya berbinar, senyuman yang sama yang dia berikan kepadaku minggu lalu saat kami makan siang. J adalah Maya. Aku tidak bisa bernafas. Pengkhianatan ini terlalu dalam. Ini bukan hanya suamiku. Ini adalah 2 orang terdekat dalam hidupku. Mereka bersekongkol melawanku. Mereka merencanakan ini bersama. Nindya, kamu di sana? Pesan Bima masuk. Rasa sakit itu begitu hebat, begitu tajam, hingga membakar semua ketakutanku. Yang tersisa hanyalah amarah. Amarah yang dingin, murni, dan mematikan. Mereka tidak hanya coba mengambil uangku, mereka tidak hanya coba mengambil rumahku, mereka mencoba mengambil hidupku sambil tertawa di belakangku. Riko mengira aku adalah istri yang lemah dan penurut. Maya mengira aku adalah sahabat yang bodoh dan naif. Mereka salah besar. Aku menghapus air mataku. Aku menatap bayanganku di cermin. Wanita yang ketakutan tadi sudah pergi. Yang menatap balik adalah seseorang yang tidak mereka kenal. Aku membuka kunci pintu kamar mandi. Aku harus mengakhiri sandiwara ini. Aku harus membuat mereka memulai tahap akhir itu. Aku berjalan keluar dari kamar mandi. Langkahku masih pura-pura goyah. Aku berjalan ke kamar tidur. Tempat Riko tidak bisa melihatku dari ruang tamu. Aku harus membuatnya percaya obatnya bekerja. Aku meraih bantal dari tempat tidur, sengaja menjatuhkannya. Lalu aku menjatuhkan diriku sendiri ke lantai di samping tempat tidur, membuat suara gedebuk yang cukup keras. Aku berbaring diam, mata terpejam, nafasku pelan dan teratur. Aku mendengarkan hening, lalu langkah kaki yang cepat dari ruang tamu. Nindya, suara Riko tegang. Dia muncul di ambang pintu kamar. Dia melihatku tergeletak di lantai. Nindya,
Dia berlari ke arahku. Dia tidak berlutut untuk memeriksaku. Dia tidak mengguncangku. Hal pertama yang dia lakukan adalah meraih pergelangan tanganku. Bukan untuk memeriksa nadiku. Dia sedang memeriksa apakah aku masih sadar. Aku tetap diam, lemas. Dia menepuk pipiku. Nindya, sayang. Aku tidak bergerak. Aku mendengar helaan nafasnya. Nafas lega, sama seperti nafas lega yang dia keluarkan pagi ini, di balkon. Dia berhasil. Dia pikir dia berhasil. Aku mendengarnya mengeluarkan ponselnya. Dia menekan nomor 1. Halo, katanya suaranya kembali normal, dingin dan penuh perhitungan. Dia sudah tidur. Bawa dokumennya. Waktunya beres-beres. Aku terbaring di lantai yang dingin, di samping tempat tidurku sendiri. Setiap otot di tubuhku tegang, siap untuk melompat. Tapi aku tetap diam. Aku adalah mayat. Aku adalah istri penurut yang malang, yang pingsan karena stres atau racun. Aku memperlambat nafasku, mendengarkan dengan segenap inderaku. Aku mendengar suara Riko di ambang pintu. Nindya, dia berlari ke arahku. Aku merasakan kehadirannya yang menjulang di atasku. Udara di sekitarku bergeser. Aku menunggu. Aku menunggu dia berlutut, mengguncang bahuku, berteriak memanggil namaku dengan panik. Pria yang kucintai akan melakukan itu. Riko tidak melakukan itu. Aku merasakan jari-jarinya yang hangat menyentuh pergelangan tanganku. Sentuhan itu ringan, hampir seperti belayan. Tapi dia tidak mencari denyut nadi. Dia memeriksa apakah ototku masih memiliki ketegangan. Lalu aku merasakan dia mengangkat kelopak mataku. Cahaya dari lampu kamar menusuk retinaku. Tapi aku memaksa mataku untuk tetap rileks, tidak fokus. Bagus, gumamnya pelan. Pada dirinya sendiri. Dia menepuk pipiku, bukan tepukan panik, tepukan ringan yang meremehkan. Nindya, sayang. Tidak ada jawaban dariku. Aku mendengarnya menghela nafas. Itu dia, nafas lega yang sama persis seperti yang dia keluarkan di balkon pagi ini saat ponselnya hancur. Nafas seorang pria yang baru saja berhasil melewati bagian tersulit dari rencananya. Dia pikir aku sudah pingsan. Dia pikir dia menang. Kesalahan terbesarnya adalah meremehkanku. Aku mendengarnya mengeluarkan ponselnya. Aku mendengar suara tombol ditekan. Dia tidak menelpon ambulans. Dia tidak menelpon polisi. Halo, katanya. Suaranya bukan lagi suara suami yang khawatir. Itu adalah suara yang dingin, datar dan penuh perhitungan. Suara yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dia sudah tidur. Bawa dokumennya. Waktunya beres-beres. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan Maya di seberang sana. Tersenyum. Ya, lanjut Riko. Obatnya bekerja sempurna. Tidak, dia tidak curiga apa-apa. Dia tertawa pelan. Tawa itu membuat isi perutku bergolak. Dia bahkan membelikanku ponsel baru. Manis sekali, bukan? Dia menutup telepon. Aku mendengar langkah kakinya menjauh, kembali ke ruang tamu. Dia sedang apa? Membereskan piring makan malam kami, membersihkan gelas anggur yang berisi racun. Amarah yang tadi kurasakan kini berubah menjadi es. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanya fokus. Aku harus menghubungi Bima. Aku menunggu. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku mendengar suara laci dibuka dan ditutup di dapur. Apa yang dia cari? Lalu aku mendengarnya pergi ke kamar mandi tamu. Suara air keran dinyalakan. Mungkin dia membersihkan bukti. Ini kesempatanku. Dengan gerakan yang senyap, aku berguling ke sisi lain tempat tidur, menjauh dari pandangan pintu. Aku meraih ponselku dari saku. Cahaya layar terasa menyilaukan. Aku meredupkannya ke tingkat rendah. Aku membuka pesan untuk Bima. Jari-jariku terbang di atas layar, didorong oleh adrenalin. Dia pikir aku pingsan. Dia menelpon Maya. Maya sedang dalam perjalanan membawa dokumen. Kamera. Sekar. Bawa polisi. Pesan terkirim. Aku menunggu. Tidak ada jawaban. Sial. Aku mendengar suara air keran di kamar mandi tamu mati. Langkah kakinya mendekat. Aku cepat-cepat melempar ponselku ke bawah tempat tidur, lalu berguling kembali ke posisi awalku di lantai, memejamkan mata, mengatur nafas. Pintu kamar terbuka. Riko masuk. Aku merasakan dia berdiri di atasku lagi. Merepotkan, gumamnya. Dia membungkuk, dan aku merasakan lengannya melingkari punggungku dan di bawah lututku. Dia mengangkatku. Aku memaksa tubuhku untuk tetap lemas, menjadi beban mati di pelukannya. Aroma parfumnya, aroma yang dulu membuatku merasa aman, kini terasa memuakkan. Dia melemparku ke atas tempat tidur, tidak dengan lembut. Dia melemparku begitu saja seperti karung beras. Kepalaku membentur sandaran tempat tidur, sedikit, tapi aku menahan ringisanku.
Dia menarik selimut dan menutupiku sampai ke dagu, seolah-olah aku sedang tidur nyenyak, agar terlihat alami, agar terlihat seperti aku, tertidur pulas. Dia kemudian berjalan mondar-mandir di kamar. Dia terdengar gelisah. Menunggu Maya. Ponselku ada di bawah tempat tidur. Aku harus mengambilnya. Aku harus tahu apa rencana Bima. Aku harus bergerak. Aku mengeluarkan suara erangan pelan, suara orang yang tidur tidak nyenyak. Riko berhenti mondar-mandir. Nindya. Aku bergerak sedikit, berguling nyamping memunggunginya. Ini membuatku lebih dekat ke tepi tempat tidur, lebih dekat ke ponselku. Jangan segarang, desisnya. Tidurlah yang nyenyak. Aku mendengar dia membuka laci di meja samping tempat tidur. Aku mendengar suara klik botol obat dibuka. Botol obat tidurku yang sesekali kugunakan. Ya Tuhan, apa dia mau memberiku dosis lagi? Riko, aku bergumam. Suaraku sengaja dibuat serak dan bingung. Aku membuka mataku sedikit, pura-pura setengah sadar. Kepalaku, dia membeku. Botol obat ada di tangannya. Wajahnya menunjukkan kepanikan sesaat. Tidur lagi sayang, kamu hanya kelelahan. Air, bisikku. Aku haus. Dia menatapku bimbang. Rencananya berantakan. Tolong air, ulangku. Baik, bentaknya. Tidak sabar. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Seolah-olah aku bisa. Dia meletakkan botol obat itu dan bergegas keluar kamar, menuju dapur. Saat langkah kakinya menghilang di lorong, aku beraksi. Aku menjulurkan tangan ke bawah tempat tidur. Jari-jariku menggapai-gapai. Kena. Aku menarik ponselku. Getaran. Pesan dari Bima. Aku sudah di jalan. Bawa kamera, polisi sudah kuhubungi. Mereka menunggu di dekat kompleks. Aku tidak bisa masuk. Kamu ganti kuncinya. Ingat, aku tidak bisa membukanya. Sial, aku lupa. Tentu saja kunci baru. Kamu harus membukakanku pintu. Pintu belakang. Sekar. Maya bisa tiba kapan saja. Aku mendengar suara air dituang di dapur. Aku melompat dari tempat tidur. Kakiku mendarat tanpa suara di karpet tebal. Aku berlari keluar kamar, menyusuri lorong menuju dapur. Riko sedang berdiri membelakangiku di depan kulkas, menuang air ke gelas. Aku tidak berhenti. Aku berlari melewati dia, menuju pintu belakang di area cuci. Nindya, teriaknya. Kaget melihatku berdiri dan berlari. Aku tidak peduli. Aku sampai di pintu belakang. Tanganku gemetar saat membuka grendel atas dan bawah. Klek, klek. Suara itu terdengar sangat keras. Apa yang kamu lakukan? Riko berteriak. Dia menjatuhkan gelas itu. Suara pecahan kaca memenuhi dapur. Dia berlari ke arahku. Aku membuka pintu di sana. Di kegelapan taman belakang. Berdiri Bima. Dia membawa tas ransel. Wajahnya tegang. Masuk, desisku. Bima melesat masuk. Menabrakku. Riko, hanya beberapa langkah di belakang kami. Itu dari Maya. Al, kenapa kunciku tidak berfungsi? Kamu di dalam. Aku mendengarnya mengetuk pintu depan. Keras. Riko, buka pintunya. Ini aku. Sial. Riko terkunci di kamar mandi tamu. Dia tidak bisa membukakan pintu. Rencana ini gagal. Tepat saat kepanikan mulai kemariku, aku mendengar suara dari earpiece-ku. Itu suara Bima. Aku akan buka pintunya. Apa? Bisikku pada udara kosong. Aku akan berpura-pura jadi Riko. Suara kami agak mirip dari jauh. Tetap diam. Aku mendengar pintu kamar mandi utama terbuka sedikit. Lalu aku mendengar suara Bima berteriak ke arah pintu depan. Suaranya disengaja dibuat serak. Sebentar, kuncinya macet. Aku mendengar langkah kakinya menjauh. Dia pergi ke pintu depan. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Aku mendengar suara kunci baruku diputar. Pintu depan terbuka. Akhirnya aku mendengar suara Maya. Suara sahabat baikku dingin dan tajam. Kenapa lama sekali? Dan kenapa kamu ganti kunci? Aku menahan nafasku. Apa yang akan Bima katakan? Nanti ku jelaskan. Suara Bima meniru suara Riko cukup baik. Nindya tadi curiga soal dompetnya yang hilang. Dia curiga. Suara Maya terdengar waspada. Langkah kakinya masuk ke ruang tamu. Sudah beres, kata Bima. Sebagai Riko, dia sudah tidur di kamar. Ayo selesaikan ini. Aku berbaring di tempat tidur, kaku seperti papan. Mataku terpejam, tapi setiap saraf di tubuhku berseriak. Aku mendengar langkah kaki mereka, 2 pasang langkah kaki. Mereka mendekati kamar tidur. Jantungku berdetung begitu keras sehingga aku yakin mereka bisa mendengarnya. Pintu kamar terbuka. Aku merasakan perubahan di udara. Kehadiran mereka memenuhi ruangan. Lihat, aku mendengar suara Bima masih meniru Riko. Berbisik. Pula sekali, aku mendengar Maya mendekat. Aku bisa mencium aroma parfumnya. Parfum mahal yang kuberikan kepadanya sebagai hadiah ulang tahun bulan lalu. Rasa mualku kembali menghantam.
Aku merasakan jari-jarinya yang dingin menyentuh pipiku. Sentuhan yang sama sering dia gunakan untuk menenangkanku saat aku sedih. Sekarang sentuhan itu terasa seperti sentuhan laba-laba. Kasihan sekali Nindya. Suaranya penuh dengan kepuasan yang dipura-purakan sebagai simpati. Dia terlalu percaya. Dia benar-benar pikir kamu mencintainya. Al, cinta tidak membayar tagihan, jawab Bima, mencoba memancing Maya. Kamu yang punya rencana ini dari awal, Maya. Terdengar tawa pelan Maya. Kamu yang datang kepadaku, mengemis seperti anjing, menangis soal utang judimu. Kamu yang bilang akan melakukan apa saja untuk bebas. Aku menahan nafasku. Utang judi. Aku hanya menunjukkan jalannya. Lanjut Maya. Dia berjalan mengitari tempat tidur. Aku mendengarnya membuka tasnya. Suara resleting. Dan kamu berhutang kepadaku. Riko, ingat itu. Aku yang mengatur semuanya. Aku yang menemukan pembeli untuk rumah ini. Aku yang membuatkan dokumen palsu itu. Aku tahu, kata Bima sebagai Riko. Suaranya terdengar jengkel. Sekarang mana dokumennya? Ayo selesaikan. Sabar, kata Maya. Pertama, kita pastikan tanda tangannya sempurna. Dia meletakkan sesuatu yang harus di meja samping tempat tidur. Aku membawa stempel tanda tangan yang kita buat. Kita hanya perlu menempelkan ibu jarinya di pantaian ibu jari terakhir untuk jaga-jaga jika Bang curiga. Dia meraih tanganku yang lemas. Dia mengangkatnya. Aku membiarkannya. Dia dingin, gumam Maya. Itu efek obatnya, kata Bima cepat. Maya menekan ibu jariku ke bantalan tinta, lalu ke atas kertas. Aku merasakan tekanan itu. Dia baru saja membuatku secara resmi menyerahkan rumahku. Bagus, kata Maya. Sekarang bagian pentingnya. Hening sejenak. Aku bertanya-tanya apa yang sedang Bima lakukan. Apakah dia sudah merekam cukup banyak ponselnya yang hancur itu? Kata Maya. Suaranya santai, seolah sedang mengobrol. Itu idemu yang bagus. Riko menjatuhkannya dari balkon. Sangat dramatis. Aku harus, kata Bima sebagai Riko. Semua catatan utangku padamu ada di sana. Aku tidak mau ada jejak. Maya tertawa lagi. Bodoh. Kamu pikir aku hanya menyimpannya di ponselmu. Aku punya salinannya di mana-mana. Tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah folder yang aku suruh kamu buat. Folder berisi semua identitas Nindya. Itu adalah asuransiku. Jika kamu macam-macam, aku yang akan memegang kendali. Jadi itu, Riko bukan otak di balik ini. Dia hanya pion. Pion yang putus asa terjerat utang pada Maya. Maya adalah dalangnya. Dia memanipulasi Riko, memanfaatkanku dan merencanakan semuanya. Dia iri padaku. Dia menginginkan hidupku. Dia bahkan tidak tahu kamu punya folder itu kan? Tanya Bima. Tentu saja tidak, kata Maya. Sama seperti dia tidak tahu bahwa klien yang membuatmu berhutang besar itu sebenarnya adalah perusahaanku. Aku yang memilikimu Riko sejak awal. Pengakuan itu begitu lengkap, begitu mengerikan. Bima pasti sudah mendapatkan semua yang dia butuhkan. Sekarang, kata Maya, suaranya berubah menjadi lebih serius. Waktunya tahap akhir. Aku tidak mau mengambil resiko dia bangun. Kita akan buat ini terlihat seperti bunuh diri. Bunuh diri? Suara Bima terdengar tegang. Ya, jauh lebih bersih daripada overdosis. Istri yang patah hati menemukan bukti suaminya bangkrut dan berselingkuh. Oh, aku sudah menyiapkan beberapa foto mesra palsu kita di laptopmu. Lalu dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dia menyalakan gas di dapur dan tertidur selamanya. Ya Tuhan, rencananya lebih keji dari yang kubayangkan. Kamu, kata Maya, akan terlihat seperti suami yang patah hati, yang kebetulan sedang pergi keluar. Saat tragedi itu terjadi, kita akan berduka bersama. Lalu seminggu kemudian, kita cairkan semuanya dan pergi dari negara ini. Dia berjalan ke pintu kamar. Cepat Riko, ambil laptopnya. Ambil perhiasan apa saja yang terlihat berharga. Aku akan urus gasnya di dapur. Ini dia, pengakuan pembunuhan berencana. Aku mendengar langkah Maya menjauh menuju dapur. Lalu aku mendengar suara Bima di AirPage. Sudah cukup, polisi masuk sekarang. Bersiaplah. Tepat saat dia selesai bicara, aku mendengar suara langkah kaki Maya kembali. Dia berlari. Riko, teriaknya panik. Ada mobil polisi di luar. Mereka di depan rumah. Bagaimana mereka tahu? Aku tidak tahu, teriak Bima. Maya berlari kembali ke kamar. Dia melihatku di tempat tidur. Matanya liar. Ini pasti dia. Dia menjebak kita. Dia melihat Bima yang kini berdiri tegak, tidak lagi berpura-pura.
Dan kamu bukan Riko. Maya berteriak marah. Dia tidak lari ke pintu, dia lari ke arahku. Jika aku hancur, dia juga hancur. Dia melompat ke tempat tidur, tangannya terulur ke leherku. Tapi aku sudah siap. Saat dia menerkam, aku berguling dari tempat tidur. Aku mendarat di lantai. Maya kehilangan keseimbangan menabrak sandaran tempat tidur. Pada saat yang sama, pintu depan didobrak. Suara kayu pecah. Polisi! Jangan bergerak. Bima berlari keluar dari kamar. Dia di kamar. Dia menyerang korban. Maya bangkit. Matanya menatapku dengan kebencian murni. Kamu jalang. Dia menerkamku lagi. Tapi aku sudah berdiri. Aku meraih lampu meja di samping tempat tidur. Lampu keramik yang berat dan mengayunkannya sekuat tenaga. Lampu itu menghantam bahu Maya. Dia menjerit kesakitan. 2 petugas polisi berseragam masuk ke kamar. Senjata teracung jatuh ke lantai. Sekarang Maya membeku di belakang polisi. Bima berdiri menunjuk ke arahnya. Itu dia, Maya. Dia dalangnya. Di saat yang sama, aku mendengar suara teriakan dan bantingan dari kamar mandi tamu. Riko. Dia tahu permainan sudah berakhir. Maya menatapku. Matanya menyala-nyala. Kamu tidak akan menang, desisnya. Lalu mataku tertuju pada sesuatu di tangannya. Aku tidak melihatnya sebelumnya. Sebuah korek api gas. Aku sudah menyalakan gasnya, teriaknya. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang bisa. Dia menekan pelatu korek itu. Kluk, klek, ledakan. Hanya suara percikan api kecil yang sia-sia dari korek gas itu lalu mati. Ruangan itu terisi oleh bau gas yang sangat. Tapi Maya terlalu lama di kamar tidur. Gas itu masih terkonsentrasi di dapur. Belum cukup jenuh di kamar untuk meledak hanya dengan percikan kecil. Maya menatap korek di tangannya dengan tidak percaya. Tidak, petugas polisi yang paling dekat dengannya tidak memberinya kesempatan kedua. Dia menerjang maju, menabrak Maya dengan bahunya, menjatuhkannya ke lantai jauh dari tempat tidur dan Nindya. Tangan di belakang kepala, tangan di belakang. Teriak petugas itu. Tapi Maya belum selesai. Dia bukan tipe orang yang menyerah. Dia berguling di lantai, menendang lutut petugas itu dengan keras. Dia meraung seperti binatang yang terluka penuh amarah. Dia mencakar, menggigit dan berteriak, "Lepaskan aku. Kalian tidak mengerti. Dia yang menjebak kita." Dia melihat Bima yang kini berdiri tegak, tidak lagi berpura-pura. Dan kamu bukan Riko. Maya berteriak marah. Dia tidak lari ke pintu, dia lari ke arahku. Jika aku hancur, dia juga hancur. Dia melompat ke tempat tidur, tangannya terulur ke leherku. Tapi aku sudah siap. Saat dia menerkam, aku berguling dari tempat tidur. Aku mendarat di lantai. Maya kehilangan keseimbangan menabrak sandaran tempat tidur. Pada saat yang sama, pintu depan didobrak. Suara kayu pecah. Polisi! Jangan bergerak. Bima berlari keluar dari kamar. Dia di kamar. Dia menyerang korban. Maya bangkit. Matanya menatapku dengan kebencian murni. Kamu jalang. Dia menerkamku lagi. Tapi aku sudah berdiri. Aku meraih lampu meja di samping tempat tidur. Lampu keramik yang berat dan mengayunkannya sekuat tenaga. Lampu itu menghantam bahu Maya. Dia menjerit kesakitan. 2 petugas polisi berseragam masuk ke kamar. Senjata teracung jatuh ke lantai. Sekarang Maya membeku di belakang polisi. Bima berdiri menunjuk ke arahnya. Itu dia, Maya. Dia dalangnya. Di saat yang sama, aku mendengar suara teriakan dan bantingan dari kamar mandi tamu. Riko. Dia tahu permainan sudah berakhir. Maya menatapku. Matanya menyala-nyala. Kamu tidak akan menang, desisnya. Lalu mataku tertuju pada sesuatu di tangannya. Aku tidak melihatnya sebelumnya. Sebuah korek api gas. Aku sudah menyalakan gasnya, teriaknya. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang bisa. Dia menekan pelatu korek itu. Kluk, klek, ledakan. Hanya suara percikan api kecil yang sia-sia dari korek gas itu lalu mati. Ruangan itu terisi oleh bau gas yang sangat. Tapi Maya terlalu lama di kamar tidur. Gas itu masih terkonsentrasi di dapur. Belum cukup jenuh di kamar untuk meledak hanya dengan percikan kecil. Maya menatap korek di tangannya dengan tidak percaya. Tidak. Petugas polisi yang paling dekat dengannya tidak memberinya kesempatan kedua. Dia menerjang maju, menabrak Maya dengan bahunya, menjatuhkannya ke lantai jauh dari tempat tidur dan Nindya. Tangan di belakang kepala, tangan di belakang, teriak petugas itu. Tapi Maya belum selesai. Dia bukan tipe orang yang menyerah. Dia berguling di lantai, menendang lutut petugas itu dengan keras. Dia meraung seperti binatang yang terluka penuh amarah. Dia mencakar, menggigit dan berteriak, "Lepaskan aku. Kalian tidak mengerti. Dia yang menjebak kita." Dia melihat Bima yang kini berdiri tegak, tidak lagi berpura-pura. Dan kamu bukan Riko.
Maya berteriak marah. Dia tidak lari ke pintu, dia lari ke arahku. Jika aku hancur, dia juga hancur. Dia melompat ke tempat tidur, tangannya terulur ke leherku. Tapi aku sudah siap. Saat dia menerkam, aku berguling dari tempat tidur. Aku mendarat di lantai. Maya kehilangan keseimbangan menabrak sandaran tempat tidur. Pada saat yang sama, pintu depan didobrak. Suara kayu pecah. Polisi, jangan bergerak. Bima berlari keluar dari kamar. Dia di kamar. Dia menyerang korban. Maya bangkit. Matanya menatapku dengan kebencian murni. Kamu jalang. Dia menerkamku lagi. Tapi aku sudah berdiri. Aku meraih lampu meja di samping tempat tidur. Lampu keramik yang berat dan mengayunkannya sekuat tenaga. Lampu itu menghantam bahu Maya. Dia menjerit kesakitan. Dua petugas polisi berseragam masuk ke kamar. Senjata teracung jatuh ke lantai. Sekarang Maya membeku di belakang polisi. Bima berdiri menunjuk ke arahnya. Itu dia, Maya. Dia dalangnya. Di saat yang sama, aku mendengar suara teriakan dan bantingan dari kamar mandi tamu. Riko. Dia tahu permainan sudah berakhir. Maya menatapku. Matanya menyala-nyala. Kamu tidak akan menang, desisnya. Lalu mataku tertuju pada sesuatu di tangannya. Aku tidak melihatnya sebelumnya. Sebuah korek api gas. Aku sudah menyalakan gasnya, teriaknya. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang bisa. Dia menekan pelatu korek itu. Kluk, klek, ledakan. Hanya suara percikan api kecil yang sia-sia dari korek gas itu lalu mati. Ruangan itu terisi oleh bau gas yang sangat. Tapi Maya terlalu lama di kamar tidur. Gas itu masih terkonsentrasi di dapur. Belum cukup jenuh di kamar untuk meledak hanya dengan percikan kecil. Maya menatap korek di tangannya dengan tidak percaya. Tidak, petugas polisi yang paling dekat dengannya tidak memberinya kesempatan kedua. Dia menerjang maju, menabrak Maya dengan bahunya, menjatuhkannya ke lantai, jauh dari tempat tidur dan Nindya. Tangan di belakang kepala, tangan di belakang, teriak petugas itu. Tapi Maya belum selesai. Dia bukan tipe orang yang menyerah. Dia berguling di lantai, menendang lutut petugas itu dengan keras. Dia meraung seperti binatang yang terluka penuh amarah. Dia mencakar, menggigit dan berteriak, "Lepaskan aku. Kalian tidak mengerti. Dia yang menjebak kita." Dia melihat Bima yang kini berdiri tegak, tidak lagi berpura-pura. Dan kamu bukan Riko. Maya berteriak marah. Dia tidak lari ke pintu, dia lari ke arahku. Jika aku hancur, dia juga hancur. Dia melompat ke tempat tidur, tangannya terulur ke leherku. Tapi aku sudah siap. Saat dia menerkam, aku berguling dari tempat tidur. Aku mendarat di lantai. Maya kehilangan keseimbangan menabrak sandaran tempat tidur. Pada saat yang sama, Menyalakan gas. Dia bilang dia mencoba menyelamatkanmu. Aku tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Dia berbohong. Aku melihat serbuk di gelas itu. Itu bukan dosis kecil. Kami tahu, kata inspektur itu. Kami mengujinya. Itu dosis yang mematikan. Dia mungkin korban manipulasi Budisa, tapi dia tetap berpartisipasi aktif dalam percobaan pembunuhan Anda. Karma, itu yang kuinginkan. Persidangan berjalan cepat. Buktinya tidak terbantahkan. Data kloningan dari Bima menunjukkan rencana pemalsuan yang teliti. Rekaman audio yang direkam Bima adalah paku terakhir di peti mati Maya. Pengakuannya tentang menyalakan gas dan niatnya untuk membunuhku terekam dengan jelas. Riko atas kerjasamanya mendapat hukuman yang lebih ringan. Tapi tetap saja, dia divonis 12 tahun penjara atas perannya dalam konspirasi dan percobaan pembunuhan. Maya sang dalang, sang sosiopat yang bersembunyi di balik senyum seorang sahabat. Dia tidak menunjukkan penyesalan. Dia didakwa dengan berbagai tuduhan, percobaan pembunuhan, perencanaan pembunuhan, penipuan berat, pemalsuan, dan membahayakan nyawa orang lain. Dia mendapatkan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Saat vonis dibacakan, Maya menoleh ke arahku. Dia duduk di kursi terdakwa. Dia tidak terlihat marah. Dia hanya terlihat kosong. Tapi saat mata kami bertemu, dia tersenyum. Senyuman kecil yang mengerikan, yang seolah berkata, "Aku mungkin kalah, tapi aku telah menghancurkan hidupmu selamanya." Dia salah. Dia tidak menghancurkanku. Dia hanya menghancurkan ilusi yang kubangun. Bulan kemudian, sinar matahari pagi menembus jendela baru di ruang tamu. Debu-debu halus menari di udara. Rumah itu berbau cat segar dan kayu lemon. Aku menjual hampir semua perabotan lama. Sofa tempat Maya duduk, meja makan tempat Riko menyajikan racunku, tempat tidur tempat aku berpura-pura pingsan. Semuanya hilang. Aku tidak menjual rumah itu.
Aku menolak untuk diusir dari tempatku sendiri oleh kenangan buruk. Ini rumahku. Aku merebutnya kembali. Aku sedang duduk di meja dapur baruku. Sebuah meja kayu solid yang kokoh memegang secangkir kopi. Di layar laptop di depanku, wajah Bima tersenyum. "Jadi," katanya, suaranya sedikit berderak melalui speaker. "Catnya sudah kering? Tidak ada lagi bau gas?" Aku tertawa. Tawa yang lepas dan tulus. Sudah lama sekali aku tidak tertawa seperti ini. Tidak ada, hanya bau kemenangan dan sedikit bau terpentin. "Bagaimana toko?" "Ramai," kata Bima. "Aku jadi terkenal. Teknisi pahlawan," kata koran lokal. "Klienku bertambah 3 kali lipat. Mungkin aku harus mulai mengenakan jubah." Kami tertawa bersama. Hubungan kami telah berubah. Dia bukan lagi hanya sepupu. Dia adalah sauhku, saudaraku. Dia adalah orang yang mempercayai firasatku ketika tidak ada orang lain yang mau. "Kamu yakin baik-baik saja sendirian di sana, Div?" tanyanya. Senyumnya memudar menjadi kekhawatiran yang tulus. "Aku tidak sendirian," kataku, menatap sekelilingku. Rumah itu terasa damai, bukan sunyi yang menakutkan, tapi damai yang solid. Proses hukumnya sudah selesai. Semua asetku yang coba mereka curi sudah kembali. Aku bahkan berhasil membatalkan penjualan ruko yang diam-diam Riko lakukan di belakangku. Misteri tentang Riko telah terurai sepenuhnya di pengadilan. Dia adalah pria lemah yang terperangkap oleh wanita yang lebih kuat dan lebih jahat darinya. Kelemahannya membuatnya menjadi monster. Aku tidak lagi membencinya. Aku hanya merasa kasihan, dan aku senang dia ada di penjara. "Maya mengajukan banding," kataku santai sambil menyesap kopiku. "Dan bandingnya ditolak," balas Bima tersenyum. "Aku baca beritanya." "Tentu saja ditolak," kataku. "Dia terkunci rapat, seharusnya begitu." Kami terdiam sejenak. "Jadi apa rencanamu sekarang?" tanya Bima. Aku tersenyum. Aku berpikir untuk menggunakan ruko itu membuka sesuatu milikku sendiri. Mungkin galeri kecil atau kafe buku. "Sesuatu yang tenang, itu terdengar sempurna untukmu, Div," katanya. Suaranya lembut. "Aku bangga sekali padamu. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu, Bima." "Kamu bisa. Kamu hanya perlu sedikit bantuan teknis," candanya. Kami mengakhiri panggilan. Aku menutup laptopku. Aku berdiri dan berjalan menyusuri lorong. Aku melewati kamar mandi tamu yang pintunya sudah diperbaiki. Aku melewati kamar tidurku yang kini dicat dengan warna biru yang menenangkan. Semuanya baru, semuanya bersih. Aku berhenti di pintu depan. Pintu itu juga baru, pintu kayu jati yang kokoh dengan sistem kunci pengaman ganda. Aku mengambil kunciku dari mangkuk kecil di dekat pintu. Hanya ada satu kunci di gantungan itu, bukan 3 atau 4 seperti dulu. Kunci yang lama yang Maya miliki, yang Riko gunakan, semuanya telah dileleh. Ini adalah kunci baruku. Aku melangkah keluar ke teras, merasakan hangatnya matahari pagi di wajahku. Aku menghirup udara segar. Aku berbalik dan memasukkan kunci itu ke lubangnya. Aku memutarnya. Klek. Suara yang memuaskan dari logam yang mengunci dengan sempurna. Dulu aku mengunci pintu untuk mencegah orang asing masuk. Sekarang aku mengunci pintu untuk melindungi kedamaian yang susah payah kuraih di dalam. Aku tersenyum. Senyum yang utuh. Aku aman. Aku bebas. Aku bukan lagi korban yang terbaring di lantai. Aku adalah pemilik rumah ini. Aku adalah pemilik hidupku.